Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, selamat menikmati hari Minggu bersama dengan keluarga-keluarga Anda semua. Saya percaya hari ini berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan Anda semua. Semoga Anda selalu sehat, tetap semangat, apapun situasi hidupmu, Dia Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka hari ini saya mengajak Anda semua untuk mendengarkan firman-Nya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak di rumah ibadat di kota asalnya. Katanya, "Pada hari ini genaplah nas kitab suci pada waktu kamu mendengarnya." Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, "Bukankah dia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini di tempat asalmu ini segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum.'" Yesus berkata lagi, "Aku berkata kepadamu, sungguh tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel. Tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat di tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Melalui bacaan Injil pada hari Minggu ini saya merenungkan bahwa kadang dalam kehidupan kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak menyukai kita. Ada orang-orang yang iri hati. Ketika Anda melakukan kebaikan, pasti ada orang yang tidak senang dengan hidupmu. Pasti ada orang yang berjuang untuk menjatuhkan engkau. Tapi melalui firman Tuhan pada hari ini, kita diajak untuk terus bertekun melakukan kebaikan. Kenapa demikian? Karena ketika kita melakukan kebaikan dalam kehidupan kita, sekalipun banyak tantangan yang kita hadapi, maka kebaikan demi kebaikan itu akan menyertai hidup kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Iri hati orang-orang zaman Yesus itu menimbulkan keraguan-raguan pada pribadi Yesus. Bukankah ia ini anak Yusuf si tukang kayu? Keraguan-raguan berkembang menjadi ketidakpercayaan, penolakan, dan penghinaan. Apakah kita demikian? Apakah kita setia percaya kepada Tuhan? Yesus menegur dan mengingatkan bahwa sikap mereka adalah sikap yang sama dengan sikap pendahulu mereka, yaitu orang-orang Israel di zaman Elia dan Elisa. Teguran dan kecaman Yesus tidak membuat orang-orang Nazaret itu terbuka pikiran dan hatinya akan dosa mereka lalu bertobat, melainkan membuat mereka makin marah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, mereka tidak mau menerima perkataan Yesus. Mereka langsung menghalau Yesus dari rumah ibadat, bahkan mendorongnya ke tebing gunung kota itu, hendak melemparkannya dari sana. Oleh karena ketidakpercayaan mereka itu, maka mereka hendak melemparkannya. Mata hati orang-orang Nazaret semakin tertutup. Mereka tidak mampu melihat rahmat, kehadiran, dan karya Allah yang menyelamatkan di tengah-tengah mereka dalam diri Yesus.
Dengan demikian, mereka pun kehilangan rahmat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, iri hati selalu ada dalam setiap orang, terutama saat ini hidup kompetitif yang semakin ketat dan keras. Orang berjuang untuk menjatuhkan satu sama lain. Orang berjuang untuk membunuh satu sama lain demi kedudukan. Iri hati terjadi tidak hanya di kalangan orang-orang tingkat atas, tetapi juga di tingkat bawah, termasuk di antara orang-orang miskin. Iri hati juga tidak ada di dalam diri orang-orang yang tidak beriman, melainkan juga ada dalam diri orang-orang yang beriman. Jadi iri hati itu ada dalam orang beriman maupun orang-orang yang tidak beriman. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, maka hendaknya kita waspada terhadap bayang-bayangan iri hati dan selalu berjaga dalam iman dan kerendahan hati agar tidak kehilangan rahmat belas kasih Tuhan seperti yang dialami oleh orang-orang Nazaret. Tuhan hanya menampakkan dan menyatakan kuasa-Nya dalam diri orang-orang yang rendah hati. Mari kita berjuang untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, untuk mampu melihat kuasa Tuhan dan mengalaminya dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang tidak iri hati dengan kelebihan orang lain. Iri hati hanya membuat kita menderita. Maka Tuhan mengajarkan kepada kita, siapapun orang yang melakukan kebaikan, biarkanlah. Karena kebaikan yang dia lakukan berasal dari kuasa Roh Kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, mujizat-mujizat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada setiap kami. Ampuni sekali lagi dosa-dosa kami dalam kehidupan kami. Bapa, berikanlah kami kekuatan, agar kami terus mewartakan sabda-Mu dengan cara hidup kami masing-masing. Berikanlah kami kekuatan, untuk tidak patah semangat ketika kami tidak dihargai atau dilupakan oleh orang lain. Berikanlah kami kekuatan, agar kami terus menjadi perpanjangan tangan-Mu bagi mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.